Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnat wasyarafu ala kulli hal. Alhamdulillah, sedianya saya ngantuk karena semalam sedang menulis, mempersiapkan buku yang membahas tentang kajian humanitas pesantren. Tapi karena ada isu yang menarik, isu ini menarik sekali. Saya tadi lihat channelnya Gus Adha nayangkan komentar Taufik Assegaf mengomentari tesis Kiai Imad. Lagi-lagi blunder dan blunder. Taufik Assegaf sebelum ada komentar yang menarik yang saya bahas, beliau sempat membahas pertanyaan dari seorang muhibbin, bagaimana kalau di antara guru-guru kita ada yang tidak percaya pada nasab habaib, kalau saya mengistilahkan bi ba'alwi. Nah, jadi bi itu bermakna sebagian, ba'alwi dalam arti Bani Alwi. Biar tidak panjang kata, saya sebut istilah bi ba'alwi, sebagian Bani Ba'alwi. Artinya tidak semuanya. Nanya ini, saya lihat dari tag pertanyaannya mengasumsikan kalau tidak percaya secara umum nasab Ba'alwi. Dijawab oleh Taufik Assegaf, ya nggak usah diikuti. Guru atau istilahnya kiai di pesantren atau di mana saja lah, kalau saya perlebar jangkauan relevansi makna teks atau diksi yang digunakan ini, itu nggak usah diikuti. Taufik Assegaf membandingkan sosok yang diikuti mereka yang murabbi. Nah, sebenarnya murabbi ini sendiri kan artinya seorang guru, cuman memiliki jangkauan yang lebih totality. Proses pembelajaran melalui proses pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru dengan peran-peran seorang guru secara total, tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga memberikan pendampingan bagaimana anak didik ini sampai terbentuk attitude-nya, mindset berpikirnya, bentuk kepribadiannya, perilakunya, akhlaknya, dedikasinya, komitmennya, dan itulah murabbi. Dan memang harus diakui, murabbi ini memiliki satu makna yang lebih mendalam dari sekedar guru dalam pengertian umum. Apalagi kalau dibandingkan dengan guru dalam konteks yang hanya sekedar transfer of knowledge. Tentu murabbi ini kapasitasnya lebih kuat. Pertanggungjawaban pendampingannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi pertanyaannya,
bukankah selama ini yang nampak sebagai murabbi itu para kiai, para guru-guru pesantren? Secara total, mulai dari transfer of knowledge sampai pembentuk kepribadian santri. Tidak hanya mengambil alumni santri, kemudian dijadikan muhibbin, tapi betul-betul mendidik. Habib Biba Alwi yang mengelola pesantren, saya kira hanya sekian persen dari yang non Biba Alwi. Artinya banyak juga habaib Biba Alwi yang memiliki muhibbin yang notabene tidak memberikan pendampingan dari awal secara total, baik dalam konteks transfer of knowledge, dalam konteks membentuk mindset pemikiran, dalam konteks membentuk kepribadian. Tokoh-tokoh habaib Biba Alwi mengambil atau menjadikan muhibbin itu justru mereka setelah lulus dari pesantren, setelah memiliki ilmu, sehingga banyak habaib Biba Alwi itu yang terima bersih sosok muhibbin yang telah lama dalam pendampingan para kiai. Nah, ini kalau bicara real konteks pembelajaran. Tetapi kalau kemudian ini yang saya nggak setuju, kalau kemudian seolah-olah yang murabbi itu hanya dari kalangan habaib, atau murabbi itu adalah pendidik yang muhibbin, wah ini distorsi istilah ini. Ini distorsi istilah. Nah, lagi-lagi ini Taufik Assegaf sedang membuat pengetahuan yang ingin diarahkan pada konteks glorifikasi, mengunggul-unggulkan orang yang hanya berada di pusaran dia, yaitu Habib dan Muhibbin, yang bisa mencetak para muhibbin-muhibbin yang percaya kepada nasab habaib. Kalau tidak percaya, berarti di luar proses pendampingan yang dilakukan oleh murabbi. Jadi seolah-olah yang punya hak murabbi adalah habib atau muhibbin yang mendidik umat yang percaya pada nasab habaib, bersambung atau berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Wa illa fala. Kalau tidak, berarti tidak kategori murabbi. Ini distorsi. Ini kesalahan penggunaan istilah. Atau bisa jadi ini sebagai sebuah langkah untuk menghegemoni umat melalui tag istilah murabbi. Seolah-olah murabbi ini menjadi tag milik habaib Biba Alwi yang tidak bisa digunakan yang lain. Wah, ini sudah distorsi istilah ini namanya. Pembelokan makna namanya. Atau pengakuan istilah untuk dominan hanya pantas digunakan untuk habaib, proses pembelajaran di tengah habaib dan muhibbin yang mengarah pada untuk percaya pada kenasaban habaib berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Ini distorsi pertama. Ada distorsi kedua, penyalahgunaan istilah dan pengetahuan yang menjelaskan tentang istilah ini. Yang kedua yaitu istilah ilmiah. Nah, ini yang tadi saya katakan blunder. Nah, Habib Taufik saya anggap sudah kehilangan argumentasi, sudah kehilangan nalar untuk membendung arus besar umat yang berada dalam safinah
tesis. Wah, Safinah tesis Kiai Imaduddin Utsman. Setiap kali jawaban yang dikeluarkan oleh Taufik Assegaf dan para pengikutnya selalu blunder. Nah, tanpa disadari melemahkan argumentasi yang dibangun oleh Habaib Bibba Ali untuk mempertahankan nasab. Sama sebelum saya bahas Taufik Assegaf, semua jawaban yang dikeluarkan oleh Idrus Ramli, yang dikeluarkan oleh Wafi, yang dikeluarkan oleh Kiai Lutfi Basyari, itu adalah jawaban yang sebenarnya menguatkan tesis Kiai Imad. Mengapa? Setiap tesis dengan kemunculan antitesis yang tidak lebih kuat daripada tesis, itu hakikatnya justru menguatkan tesis itu sendiri. Jadi katakan misalnya begini, Kiai Imad punya tesis bahwa Habib dalam konteks kenasaban tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW dengan argumentasi-argumentasi yang sudah disebutkan oleh Kiai Imad. Kemudian ada orang yang mencoba mengeluarkan antitesis. Kalau antitesis ini tidak lebih kuat daripada tesis Kiai Imad, ini artinya lebih menguatkan Kiai Imad. Selama ini Kiai Lutfi Basyari, Kiai Idrus Ramli, dan Kang Wafi mengeluarkan antitesa dengan saya lihat semangat untuk meruntuhkan tesis Kiai Imad. Tapi antitesanya ini lemah, tidak lebih argumentatif, tidak lebih berdasar, baik dari segi data maupun argumentasi, tidak bisa melebihi data maupun argumentasi yang dikeluarkan oleh Kiai Imad. Ini artinya apa? Kehadiran antitesis yang dikeluarkan oleh Kiai Lutfi Basyari, Kiai Idrus Ramli, dan Kang Wafi ini, yang di bawah kekuatan tesis yang Kiai Imad, ini tanpa disadari sebenarnya telah menguatkan tesis Kiai Imad itu sendiri. Sehingga publik semakin memperhatikan perkembangan diskursus nasab ini, dan publik kita sudah banyak yang cerdas, sehingga bisa mengukur mana yang lebih kuat secara argumentatif maupun data, apakah tesis yang dikeluarkan oleh Kiai Imad atau antitesis yang menolak tesis Kiai Imad. Begitu antitesis dikeluarkan oleh sosok-sosok yang dianggap paling cerdas pembela Ba'alwi, dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi, atau saya sebutkan ulang, Kiai Lutfi Basyari, Kiai Idrus Ramli, dan Kang Wafi, kalau tidak lebih kuat, meskipun dengan penuh semangat dan dalil framing, dibumbu-bumbui dengan dalil framing yang luar biasa, tapi kalau baik data maupun argumentasi masih di bawah tesis Kiai Imad, ini hakikatnya kehadiran mereka ini itu justru menguatkan tesis Kiai Imad. Nah, sehingga semakin meluas dan semakin mencerdaskan masyarakat dan membuka kesadaran nalar masyarakat, kesadaran akademik masyarakat untuk mendukung tesis Kiai Imad dan menilai memang betul data dan argumentasi yang dikeluarkan pihak pembela Rabithah dalam konteks ini lemah. Mereka menonton ini. Lah, sampai Taufik Assegaf sendiri merasakan bahwa antitesis yang dikeluarkan oleh kubu Rabithah ini ternyata tidak bisa membendung arus nalar masyarakat yang membenarkan tesis Kiai Imad. Akhirnya ikut tampil sendiri Taufik Assegaf. Tampilnya dalam konteks untuk turut menjawab, tapi jawabannya lagi-lagi juga blunder. Di mana blundernya? Taufik Assegaf menjawab tesis Kiai Imad menggunakan istilah ilmiah. Kalau istilah ilmiah itu konsekuensinya harus rasional dan empiris. Kalau ingin menggunakan pendekatan
yang ilmiah. Pertanyaannya, argumentasi data yang lebih rasional mana yang bisa digunakan untuk mematahkan tesis Kiai Imad? Atau data empiris yang menguatkan argumentasi mana yang bisa membuktikan pihak Robitoh bahwa Habaib itu bernasab kepada Nabi sehingga bisa mematahkan tesis Kiai Imad? Itu nggak dikeluarkan oleh Taufik Assegaf. Taufik Assegaf hanya menggunakan, tesis Kiai Imad itu tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Selalu menggunakan kata ilmiah. Kalau ilmiah itu ya harus begini, kalau ilmiah harus begini. Tapi harus begininya itu tidak memiliki akar keilmiahan. Jadi semua argumentasi bisa dilihat sendiri. Saya nggak perlu mengulang di sini. Biar nggak bertambah durasi waktu penyampaian saya, bisa dilihat di channel Adha. Jadi Taufik Assegaf blunder lagi menjawab tesis Kiai Imad dengan membuat satu simpulan tesis Kiai Imad tidak ilmiah. Nah, kalau tidak ilmiah, lalu ilmiahnya yang seperti apa? Nah, dia menyebutkan beberapa data yang dia anggap ilmiah, itu tidak ilmiah. Karena tidak punya akar rasionalitas dan akar empirisme yang bisa menguatkan argumentasi para pembela Robitoh yang saya katakan yang telah menjadi satu institusi pembenaran terkait dengan kenasaban Habaib telah bersambung kepada Nabi. Bahkan Robitoh ini mengeluarkan sertifikat dan buku-buku yang ternyata tanpa dasar itu. Jadi blunder mengkategorikan mengkategorikan argumentasinya itu lebih ilmiah dari Kiai Imad, tetapi argumentasinya itu tidak didasarkan kepada data empiris. Nah, kajian nasab itu kajian sejarah. Namanya kajian sejarah itu harus ada data. Lebih ilmiah Kiai Imad. Kiai Imad ada datanya. Bahkan didukung DNA dan filologi, kesejarahan. Bahkan Kiai Imad juga didukung kajian budaya yang telah ditandai dengan hadirnya sosok Rhoma Irama. Rhoma Irama itu adalah penanda dalam perspektif kebudayaan memandang nasab Habaib. Belum lagi dukungan perspektif hukum tentang kehadiran para Habaib di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, bagaimana tingkah mereka. Nah ini, jadi blunder. Sebenarnya sederhana. Kalau memang tidak bisa menjawab, tidak usah mempertahankan tag sebagai sebuah argumentasi publik, tapi cukup tag yang selama ini keluar, yang selama ini dikeluarkan, itu ditarik kembali untuk satu konsep keluarga. Apa itu tagnya? Tidak ditemukan data, bukan berarti data itu tidak ada. Saya percaya. Iya. Tapi jangan dipamerkan. Dipakai untuk keluarga sendiri saja. Mengapa? Karena kalau dipublikasikan, dipermalukan oleh publik nanti. Boleh punya keyakinan tidak ditemukan data, bukan berarti tidak ada. Boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan ngomong dulu. Jangan dipublikasi dulu. Dicari dulu. Sampai tidak ketemu, ya tidak apa-apa. Ditahan dulu. Nanti pesan sama anak cucu. Teruskan perjuangan datuk kalian yang sedang mencari nasab, belum ketemu. Sampai ketemu.
Nanti baru dipublikasi. Sekarang jangan dipublikasi karena belum ketemu datanya. Ada 5 abad lebih. Terus terang saja. Kalau ingin konsisten dengan istilah ilmiah. Artinya kalau belum ditemukan datanya, itu berarti tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi ilmiah karena tidak empiris. Tapi itu bisa jadi. Tapi jangan dipublikasi. Bisa jadi tidak ditemukan data bukan berarti tidak ada data. Bisa. Iya, logika itu bisa diterima dengan akal sehat. Tapi jangan dipublikasikan. Jangan dipamerkan. Bahkan seolah-olah Robitoh itu lembaga yang berwenang untuk mengabsahkan nasab. Kalau tidak disahkan oleh Robitoh, batal semua kenasaban. Oh, siapa yang galak tentang kenasaban? Robitoh. Siapa yang tidak percaya nasab orang lain selain Pak Alwi? Robitoh. Siapa yang tidak percaya dzurriyyah Nabi ada di sekeliling para Pak Alwi di negeri ini? Siapa yang tidak percaya? Jamaah Robitoh. Argumentasinya dari mana? Dari buku yang dikeluarkan Robitoh. Kalau nggak ada buku yang dikeluarkan Robitoh, semua tidak dipercaya. Semuanya dinafikan. Yang memulai menafikan nasab itu siapa sebenarnya? Robitoh, jamaah Robitoh. Dan itu terlegitimasi oleh Robitoh. Kalau tidak ditemukan data bukan berarti tidak ada. Oke, kita terima. Konsep ini kita terima. Tapi jangan dipamerkan. Cari dulu sebelum mempublikasikan. Kalau nggak ada, jangan mempublikasikan. Tidak ditemukan data bukan berarti tidak ada. Oke, kita terima. Tapi jangan dipublikasikan. Kalau ingin mempublikasikan, cari dulu datanya. Sehingga ada argumentasi secara publik, dalam konteks historis, dalam konteks ilmiah. Itu. Karena nggak ada data dan lain sebagainya dari kalangan habaib yang disebutkan ini, ya sebaiknya dia. Jangan dipamerkan, jangan digunakan untuk glorifikasi, jangan digunakan untuk melemahkan, jangan digunakan untuk membuat kelas sosial yang lebih tinggi. Artinya apa? Nasab yang belum jelas sudah membuat kelas seolah-olah pribumi itu kelas di bawah habaib, Pak Alwi. Ini kan memalukan. Memalukan. Kemudian lagi, ya lagi-lagi sesuatu yang belum jelas untuk keluarga lah, untuk diri sendiri. Jangan dipublikasi. Apalagi dipamerkan dalam ranah ceramah-ceramah keagamaan. Memalukan. Rasa malunya ditumbuhkan. Biar tidak pamer nasab dalam aktivitas dakwah keagamaan. Sekali lagi, bicara ilmiah, sebagaimana yang diulang-ulang oleh Taufik Assegaf, itu justru harus dibuktikan secara rasional dan empiris. Memiliki daya koheren dan koresponden. Ada keberlangsungan teoritis secara syuhra wal istifadhah dari waktu ke waktu. Ada kesesuaian antara teori dan fakta. Paling tidak teorinya kalau cucu Nabi itu harus punya malu, berakhlak. Ya kalau melakukan kejelekan ya jangan ditampak-tampakkan lah. Jangan melakukan pembenaran seolah-olah kejelekan, kejahilan yang dilakukan oleh sosok yang diakukan sebagai cucu Nabi itu tetap saja jauh lebih mulia daripada ulama. Ini kan menghapus teori kemuliaan ajaran nubuwah min Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, kalau yang ingin berpegang pada konsep ilmiah harus ini. Harus rasional, empiris, koheren, dan koresponden. Itu kalau ingin konsisten, Taufik Assegaf. Tapi kalau ini tidak bisa dibuktikan, ya jangan bicara ilmiah. Jadi intinya Taufik Assegaf ini blunder. Istilah yang digunakan dengan menggunakan istilah ilmiah, itu justru
eh, menambah kekuatan tesis Kiai Imad. Karena ternyata tesis Kiai Imad itu lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah daripada antitesis yang dikeluarkan oleh pembela Robitoh atau langsung dikeluarkan sendiri antitesis ini oleh ketua Robitohnya. Nah, sekelas ketua Robitoh sudah menjawab, tapi jawabannya blunder. Ini justru malah menguatkan tesis Kiai Imad. Karenanya, apakah jelek jawaban Taufik Assegaf ini? Tidak. Monggo para pembela Habaib Pak Alwi untuk terus mengeluarkan antitesa-antitesa. Tidak apa-apa. Bagus. Apa yang dilakukan oleh Kiai Idrus Ramli, bagus. Apa yang dilakukan oleh Kiai Lutfi Basori, bagus. Apa yang dilakukan oleh Kang Wafi, bagus. Dan apa yang dilakukan oleh Taufik Assegaf untuk menjawab semuanya ini, untuk menjawab tesis Kiai Imad, bagus. Tapi harus saya pastikan secara akademik, ketika antitesa ini tidak lebih kuat daripada tesis Kiai Imad, berarti justru lebih menguatkan tesis Kiai Imad. Karenanya publik akan membaca apakah antitesanya ini berkualitas atau tidak. Selama nggak berkualitas, justru akan menguatkan tesis Kiai Imad. Karenanya jangan bosan. Ini dunia akademik, jangan bosan. Jangan bosan, terjunkan para ilmuwan dari Habaib Pak Alwi untuk menjawab tesis ini. Termasuk saya mengapresiasi Taufik Assegaf yang berupaya untuk menjawab tesis Kiai Imad, meskipun bertatih-tatih melewati istilah murabbi tadi, yang telah didistorsi, juga bertatih-tatih dengan menggunakan istilah ilmiah, yang sebenarnya jauh dari panggang ilmiah jawaban ini. Yang kesemua ini justru menguatkan tesis Kiai Imaduddin Utsman. Terima kasih. Bagian daripada dialog. Saya berharap dialog ini tidak berhenti. Karena dari diskursus nasab ini banyak perkembangan ilmu pengetahuan dari beberapa sisi yang terkait dengan sejarah peradaban Islam yang muncul, yang bisa menjadi pemantik untuk lebih maraknya kajian-kajian ilmu-ilmu keislaman dan sejarah peradaban Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ulasan untuk menguatkan diskursus ini sampai pada titik mana diskursus ini berakhir. Yang kita berharap dalam proses diskursus ini bisa melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru, tidak hanya dalam konteks kenasaban, tapi juga pengetahuan-pengetahuan baru dalam konteks sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.